Bro, kali ini gua mau kasih contoh The Real Sigma Male dari tokoh-tokoh besar perjuangan Indonesia. Biar lu paham, kalau Sigma Male itu bukan cuma sekedar cowok-cowok fiksi, kayak Thomas Shelby atau Patrick Bateman, dan bukan juga sekedar cowok so misterius yang anti-sosial. Di akhir, akan ada kata-kata super sakti yang wajib lo pegang teguh kalau mau jadi Sigma Male sejati. Contoh pertama, The Real Sigma Male dari Indonesia adalah Bung Hatta. Bisa dibilang, Bung Hatta ini benar-benar kebalikannya Soekarno yang alpha extrovert. Bung Hatta ini pendiam, introvert, idealis, dan tulus banget berjuang buat Indonesia. Gak gila kekuasaan, hidup sederhana dan bersahaja, walau punya kekuasaan besar. Kalau lo selama ini berpikir, momen paling sigma dari seorang cowok adalah saat dia bikin ekspresi monyong-monyongin bibir kayak Patrick Bateman, lo salah besar bro. Yang dia lakuin kalah jauh sama yang dilakuin Bung Hatta. Salah satu momen paling sigma dari Bung Hatta ini adalah saat dia mengundurkan diri jadi wakil presiden karena udah gak sepakat lagi sama Soekarno yang waktu itu dianggap udah mulai egosentris. Padahal kalau mau, bisa aja Bung Hatta minta kekuasaan yang lebih, jadi wakil presiden berpuluh-puluh tahun, bahkan ada kemungkinan jadi presiden. Tapi buat Bung Hatta, prinsip lebih penting dari tahta dan kekuasaan. The Real Sigma kedua adalah Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah, organisasi Islam yang sampai sekarang jadi salah satu yang terdepan dan paling maju di bidang pendidikan Indonesia. Sigmanya di mana? Dari awal Ahmad Dahlan berani mendeklarasikan kalau organisasinya bukan organisasi politik, tapi fokus jadi organisasi di bidang sosial dan pendidikan. Niatnya satu, melakukan pembaruan Islam di bumi Nusantara. Jalan Ahmad Dahlan berat bro, dapat banyak tantangan, kecaman, bahkan dari orang terdekat. Ekstrimnya, banyak yang menuduh Ahmad Dahlan sesat, bawa ajaran baru yang beda dari tuntunan, bahkan dituduh sebagai kiai palsu. Tapi Ahmad Dahlan gak mundur, tetap memperjuangkan prinsipnya. Dan sekarang, lo bisa lihat dan merasakan peninggalannya yang luar biasa. Sosok ketiga, The Real Sigma Indonesia adalah Suhoki. Berasal dari golongan minoritas, pendiam, suka baca buku, dan bikin puisi. Berani menuangkan ide-ide dan kritik pedasnya ke pemerintah melalui tulisan. Suhoki adalah salah satu pelopor pertama mahasiswa yang berani memprotes kebijakan pemerintah. Gak gentar, walau dapat ancaman kanan kiri, bahkan sampai harus meregang nyawa di usia muda. Bahkan banyak yang mengaitkan kematiannya yang misterius terjadi gara-gara ada pihak yang mau membungkam suaranya. Sosok keempat, B.J. Habibie. Nerd, suka belajar iptek, jenius otaknya, dan sebenarnya bisa hidup sejahtera jadi ilmuwan besar di luar negeri tanpa harus peduli sama bangsa Indonesia. Tapi Habibie memilih pulang dan mengabdi di Indonesia. Sampai suatu saat, beliau harus naik jadi presiden menggantikan Soeharto yang diturunkan rakyat. Saat jadi presiden, Habibie dianggap cuma boneka Orde Baru, dianggap sebagai musuh sama rakyatnya sendiri. Sedih kan? Hampir semua rakyat Indonesia saat itu pengen menurunkan Habibie. Tapi Habibie tetap fokus, dan dalam waktu singkat jadi presiden, dia berhasil mencatat berbagai prestasi. Menurunkan nilai tukar dolar, menegakkan kebebasan pers, dan menyelenggarakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Prestasinya baru diakui puluhan tahun setelah beliau lengser. Oke, itu tadi contoh Sigma nyata di sejarah Indonesia ya bro. Ada Bung Hatta, Suhoki, Ahmad Dahlan, dan B.J. Habibie. Mereka adalah The Real Sigma, gak ngaku-ngaku, dan udah jadi Sigma beneran, jauh sebelum ada istilah Sigma Male. Yang wajib lo tahu, Sigma Male itu gak cukup model pendiam dan introvert, tapi juga harus punya sikap, berani beda, berani sendirian, dan gak takut dibenci orang lain karena perjuangannya. Lo juga gitu bro, jangan takut dianggap beda, jangan takut dianggap cringe, jangan takut dijauhi, bahkan dibenci orang lain saat sedang berjuang. Dan ada satu quote sakti dari Suhoki, yang menurut gua wajib banget dilakuin kalau lo mau jadi Sigma Male sejati. Dengerin baik-baik ya bro, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Oh ya bro, lo juga bisa ambil tes kepribadian Alpha Sigma yang gua bikin. Gua tahu tipe kepribadian dan arah perjuangan lo. Ambil tesnya di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Salam Heavy Man, semangat bro.